Jadi ceritanya ini tuh yang bangun tuh yang bagian besar itu Imam Ali ya. Iya. Imam Ali bin Abu Thalib. Jadi kata kalau yang pengen punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Luar biasa teman-teman. Di kota Tarim ada suatu tiang teman-teman yang bisa bicara, yang bisa menegur orang yang sedang sholat di dekatnya. Luar biasa kisahnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Jadi teman-teman, tiang ini hafiz Quran teman-teman. Paham Al-Quran. Orang yang sedang sholat di sebelah tiang ini salah bacaan sholatnya, baca Al-Qurannya, lalu diluruskan oleh tiang ini teman-teman. Dibenarkan. Tiangnya membenarkan bacaan orang yang sedang sholat yang salah. Luar biasa. Dan ini penampakan dari tiangnya. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah. Yang benar tuh begini. Ayat yang engkau baca itu salah, yang benarnya begini. Tiangnya ngomong. Saya nggak bisa bayangkan teman-teman. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana kondisi psikis orang yang mendengarkan tiang ini bicara. Apakah orang ini tidak ketakutan? Atau gimana? Saya nggak habis pikir, teman-teman. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Akhirnya, teman-teman, orang itu membenarkan bacaan sholatnya setelah ditegur dan dibenarkan bacaannya oleh tiang ini. Luar biasa. Dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan lalu diukir di sini tulisan hadis sariyah allati raddad 'alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Luar biasa. Jadi diabadikan teman-teman. Tiangnya ditulis ini adalah tiang yang dulu pernah menegur orang yang salah membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Masalahnya orang yang salah membaca Al-Qurannya ini siapa? Kapan terjadinya? Orangnya nggak jelas. Ya, inilah tiangnya teman-teman. Kota Tarim ini memang kota yang luar biasa. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di Tarim ini. Tiangnya. Wah. Luar biasa. Dan itu bukan hanya di sini. Ada lagi sebenarnya di Masjid Bafadhal. Di Masjid Bafadhal juga ada yang Jadi pada intinya teman-teman, jangankan orangnya, jangankan ulamanya di kota Tarim. Tiangnya saja teman-teman, alim, apalagi orangnya, apalagi para habaib yang ada di kota Tarim. Ini inti dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, sudah cukup banyak teman-teman kita mereaksi ceramah-ceramah dari golongan para Bani Ba'lawi atau yang kita kenal dengan panggilan para habaib, orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi. Terlalu banyak kisah-kisah kurafat yang sudah kita reaksi dari golongan mereka, teman-teman. Dan kali ini teman-teman, saya penasaran. Saya penasaran ingin melihat langsung kota Tarim, dan saya sengaja mencari di YouTube orang-orang yang pernah mendatangi kota Tarim. Saya lihat video-video mereka, dan ternyata teman-teman tidak jauh beda. Tidak jauh beda dengan kisah-kisah kurafat yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku habaib. Orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi di Indonesia ini, teman-teman. Terlalu banyak kisah kurafatnya. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik terlebih dahulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Ini tempat duduknya Habib Umar Mukhdar yang magang di Jambal. Jadi kalau saat di sini selalu tempat di tinggi kelihatan Ka'bah. Sekarang di mana nih? Saya berada di mana sekarang? Hah? Di masjid mana nih berada? Ini sekarang di Masjid Balawi. Masjid pertama di Tarim. Nah, teman-teman semua, ini adalah masjid pertama di kota Tarim, teman-teman. Dan ini adalah tempat duduknya Habib Umar Mukhdar.
Dikatakan oleh beliau ini, kalau duduk di sini, kita bisa langsung melihat Ka'bah, teman-teman. Ini perkara yang silahkan teman-teman nilai sendiri. Katanya bisa melihat langsung Ka'bah dari tempat duduknya Habib ini. Luar biasa. Dikatakan teman-teman, di kota Tarim ini tadi ada sebuah tiang yang bisa menegur orang yang sedang sholat. Yang bacaannya salah dalam baca Al-Quran dalam sholatnya, lalu dibenarkan oleh tiang yang berada di dekat orang tersebut, teman-teman. Jangankan orang-orangnya, tiangnya pun, teman-teman, alim, paham Al-Quran, bahkan hafiz Quran, tahu salah atau benarnya bacaan orang yang sedang sholat. Ini kan perkara yang teman-teman pasti bisa menilai sendiri bagaimana kisah ini, teman-teman. Dan juga diceritakan kalau duduk di tempat duduknya Habib Umar Muhdor tadi, teman-teman, itu kita bisa langsung melihat Ka'bah. Ini kalau ada yang mau buktikan, silahkan datang ke masjidnya Ba'alawi, masjid pertama di kota Tarim, teman-teman. Dan yang anehnya lagi, teman-teman, ada juga sebuah video yang menyatakan bahwa kalau ingin hamil lagi, ingin punya anak lagi, cukup pegang tuh salah satu pojok dari masjid yang ada di kota Tarim. Ini tiangnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin. Nah, jadi teman-teman, di sini kita dapat saksikan di dalam video ini ada seorang perempuan menunjukkan sebuah pojok, teman-teman, sebuah dinding. Saya nggak tahu ini dinding apa, entah ini dinding masjid atau dinding, ya saya nggak tahu. Jadi dikatakan bahwa kalau ingin punya anak lagi, ingin hamil lagi, perempuan-perempuan yang susah punya anak, maka cukup tuh pegang tembok ini, teman-teman. Coba kita simak videonya. Talib pasti. Jadi ceritanya ini tuh yang bangun tuh, yang bagian besar itu Imam Ali ya? Iya. Jadi ceritanya yang membangun tembok ini, katanya kalau saya tidak salah dengar tadi, tembok ini adalah tembok sebuah masjid. Yang membangunnya adalah Imam Ali. Kalau pengen hamil lagi, cukup pegang tembok itu, teman-teman. Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kata kalau yang pengen punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang. Tuh, kalau pengen punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang tuh tembok. Hoas. Jadi ceritanya ini tuh yang bangun tuh, yang bagian besar itu Imam Ali ya? Iya. Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kata kalau yang pengen punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang. Kalau mau masuk di sana harus menunjukkan keramat. Hoas. Keramatmu nopo? Penjaganya ada. Jadi penjaganya itu nggak bawa cek suhu, nggak. Ya, penjaganya itu ya tidak membawa atau menaruh batas, tidak, cuma dicegat. Kalau Anda mau masuk sini ke kota ini harus menonjolkan keramat Anda. Keramati sampean iki nopo? Keramati wali. Jadi teman-teman, untuk masuk ke dalam kota Eden ini, setiap orang yang masuk dicegat terlebih dulu oleh penjaganya. Harus menunjukkan keramatnya, bukan menunjukkan KTP. Tapi harus menunjukkan keramatnya apa. Kalau kita timbang dengan ilmu agama, cerita-cerita yang mereka sampaikan ini, teman-teman, sangat bertentangan sekali dengan ilmu agama kita, teman-teman. Kenapa? Karena karomah ini, teman-teman, layaknya sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Mukjizat saja, teman-teman, tidak bisa dikeluarkan sesuai kehendak nabinya. Bahkan teman-teman, kita belajar dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, itu Nabi Musa tidak tahu bahwa tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Musa tidak bisa seenaknya saja memukul laut dengan tongkatnya lalu laut terbelah. Tidak, teman-teman. Tetapi atas perintah Allah, atas pertolongan Allah. Begitu juga dengan tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Sama subbil laban. Walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Jangan minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Enggak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah.
Ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun ini teman-teman melemparkan tongkat dan talinya lalu berubah menjadi ular dalam pandangan Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah sihir takhil, sihir ilusi, atau yang kita kenal sekarang ini dengan istilah hipnotis teman-teman. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat tongkat dan tali tadi dalam pandangannya berubah menjadi ular, Nabi Musa takut teman-teman. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Jadi Nabi Musa tidak tahu bahwa tongkatnya ini bisa berubah menjadi ular benaran, teman-teman. Ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, maka tongkat Nabi Musa alaihissalam diubah oleh Allah menjadi ular benaran dan memakan dan mengalahkan tongkat-tongkatnya ataupun ular-ularnya tukang sihirnya Fir'aun. Sehingga mereka, teman-teman, tukang sihirnya Fir'aun ini sujud kepada Allah dan mengakui bahwa Allah adalah Rabb-nya. Jadi kisah Habib tadi, teman-teman, itu tertolak dalam ilmu agama kita, teman-teman. Tidak ada seorang wali yang bisa mengeluarkan karomahnya seenaknya, sesuai keinginannya. Tidak bisa. Karomah ataupun mukjizat itu karena murni pertolongan Allah. Loh, ini setiap orang yang datang ke kota Tarim itu dihambat, teman-teman, tidak boleh masuk kecuali bisa menunjukkan karomahnya. Tentu saja ini adalah kisah khurafat. Oke, teman-teman semua, sebelum saya akhiri video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan sekali lagi, teman-teman, saya mohon kepada teman-teman semua untuk mendoakan kembali untuk saya, untuk kesembuhan mata saya ini, teman-teman. Karena mata saya ini sampai sekarang ini masih belum sembuh, teman-teman. Saya terkena penyakit floater. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu penyakit floater dan bagaimana pengalaman saya ketika pertama kali terkena penyakit ini, silahkan teman-teman klik video ini, teman-teman. Oke, saya sudahi. Saya Reski Mesa Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.